like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly up away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I. Hey guys, kembali lagi di Lace Motor YouTube Channel. Kali ini dengan program yang sama, yaitu adalah interview dengan customer Lace Motor. Kita kupas tuntas modifikasinya. Hari ini tamunya juga spesial, udah cukup banyak followersnya di Instagram. CBR 250 dengan livery The Punisher. Ini dia Bro Steven. Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Ini dia Bro Steven, halo. Ya, halo. Oke, nah sebelum kita menuju ke modifikasi motornya, bagaimana kalau kita interview dulu dia secara personal, siapa namanya dan siapa dia, oke? Oke, silakan Bro Steven. Ya, nama saya Stephen. Saya pemilik dari Honda CBR 250 ini dan saya pakai livery The Punisher. Oke, nah ngomong-ngomong soal Punisher, kenapa dipilih jadi liverynya Punisher? Pertama, ya saya pertama beli helm dulu. Nah, helmnya ini helm Punisher. Warnanya juga cocok kan, grey. Warna dasarnya itu grey metallic. Nah, akhirnya kayaknya cocok nih kalau di stikerin, dikasih stiker The Punisher gitu kan. Ternyata hasilnya ya luar biasa. Oke, jadi apakah memang sebelumnya udah memang fansnya Punisher? Kan kalau kayak Muhammad Fauzan tuh memang dia fansnya Captain America. Nah terus jadi waktu itu Z800-nya dia yang dia miliki Dennis gitu. Jadi Captain America. Nah, sedangkan Bro Steven apa emang sebelumnya tahu The Punisher atau memang ya akhirnya jadi suka Punisher? Nah, inspirasi pertama memang kayak tadi, Captain America tadi. Wah, kayaknya keren nih, Marvel. Kebetulan helm saya juga Marvel, The Punisher. Saya jadi The Punisher dan saya baru tahu The Punisher itu seperti apa setelah saya browsing lah. Oh, oke. Jadi tahu Punisher dan jadi fansnya Punisher setelah memang beli helmnya ya. Oke. Nah, cerita sedikit dong kenapa waktu itu beli CBR 250RR? Yang pertama yang saya lihat dari lekukan bodinya. Wah, gila itu seksi banget. Dari tankinya dulu sama tampilan depannya itu luar biasa. Jadi memang jatuh cinta sama Honda CBR 250 karena outlook-nya ya. Sebelumnya apa pernah pakai motor 250 atau? Baru pertama kali ini. Pertama kali motor mah cuma yang Matic sama yang Supra X 125. Oke. Langsung loncat ke 250. Oke, dan sekarang lagi coba untuk supaya jago winning nih. Belajar dulu. Lagi belajar. Oke. Oke, nah sekarang jelasin sedikit dong soal modifikasinya. Pertama kali waktu itu modifikasi tuh
Kenapa ya waktu itu ke race motor? Nah, itu pertama handle remnya agak bengkok. Oke. Itu karena accident lah, agak jatuh bego sih. Oke. Jatuh lucu ya. Jatuh lucu. Ah. Jadi posisi dia jatuh jadi bengkok. Nah, makanya saya ganti semua dari handle rem sama fluid tanknya sekaligus kan, sama selang remnya juga. Kecuali yang kaliper saya nggak ganti. Oke. Kena ABS ya. Nah, yes. Oke. Nah, waktu itu datang pertama kali ke Lace itu beli tank pad ya. Iya, pertama kali beli tank ini. Cuma tank doang. Dan akhirnya memang jadi ketagihan modif ya. Iya, ketagihan modif. Oke, nah jadi emang karena sempat jatuh nggak sengaja, akhirnya jatuh, jadi akhirnya sekalian upgrade pengereman. Iya. Ya. Oke, nah setelah pengereman jadi apa lagi nih yang diganti ini? Pengereman apa lagi ya? Banyak sih, dari pengereman, frame slider, sampai yang front slidernya ya, sama ya, knalpot juga. Knalpot ya. Nah, knalpotnya pakai H2 R9. H2 ya. Oke, setelah pemakaian knalpot itu gimana rasanya? Enteng banget dah, jauh ya. Lebih bawahnya lebih enteng lah. Kan yang originalnya 6 kilo ya. Iya. Dan secara performa gimana? Performa oke banget. Dan suara memang agak berisik tapi lebih adem. Oke, lebih adem daripada yang model GP ya. Model GP. Oke. Jadi so far puas dengan performa sama ini. Puas banget. Oke. Nah, terus ini juga ada banyak banget barang-barangnya race motor yang ketempel. Itu ada apa aja nih? Banyak sekali nih. Red Race spion, terus yang windshield. Nah, sama ini juga dari race semuanya dari race. Nah, produk race motor berarti tadi kan ada windshield, lalu ada delta box ya. Dan karbon-karbonan juga ya. Karbon-karbonnya juga. Emang suka karbon atau memang gimana nih? Lebih cocok aja sama cockpitnya, hitam. Oke. Kalau karbon kan lebih wah. Lebih keluar ya. Oke, nah terus sekarang kita beralih ke bawah. Di bawah itu kita ada ini peleknya warnanya gold nih. Ini pelek Maxxis ini kah atau bukan? Itu bukan Maxxis ini. Oke ya. Itu repaint. Jadi race motor. Oke, ini Maxxis ini wannabe ya. Oke, nah jadi goldnya waktu itu pilih Maxxis ini ada sedikit terang ya. Terus kalau bannya gimana nih, Bang? Kalau ban itu pakai itu apa namanya? Michelin. Pilot Power 3. Size depannya 120 dan 160 ya. Dan memang maksimal dan memang idealnya sih segitu ya. Gimana? Pakai Michelin Power 3 gimana? Lebih pede aja kalau lagi nikung. Yang nikungnya memang nggak nikung sampai ngebas, cuma yang biasa aja. Kalau hujan licin nggak? Hujan nggak licin. Nah, hujan nggak licin ya. Jadi oke lah buat harian ya. Oke. Nah terus nih ada juga yang paling baru itu adalah Louis Moto seat cover. Gimana rasa setelah pakai Louis Moto seat cover? Pertama jadi lebih berisi, lebih padat ya. Terus kalau duduk rasanya nyaman kan. Rasanya nyaman ya. Jadi dia lebih nge-grip ya. Nge-grip juga. Oke. Nah terus kan si Bro Steven ini suka banget bawa istrinya nih kalau dia riding ya, atau misalnya kita pergi makan atau apa. Nah terus jadi memang supaya istrinya nyaman jadi ditambahin shock off-lids. Iya, shock off-lids. Ya, Bisa diatur. sama itunya. Nah selama ini istri ngomong apa nih udah pakai shock off-lids? Ya kalau misalnya saya atur yang agak keras, memang nggak ini ya, nggak enak katanya. Pas saya atur untuk yang lebih lembut, nah itu enak. Jadi ada polisi tidur, ada yang kayak garis-garis putih itu kan lebih nggak pusing. Jadi tetap pusing. Oh jadi memang juga dia kasih kita all-in sini memberikan kenyamanan buat pengendara dan yang diboncengin ya. Oke. Nah terus juga ini kan grafiknya ini kita bikin di mana nih? Graphic Factory ya, The Punisher. Kalau boleh ya nanti teman-teman bisa langsung cek linknya, bisa langsung hubungi Graphic Factory. Nah terus apa lagi nih bro? Yang mau di share? Selang radiator sih saya ganti, mungkin nggak kelihatan dari sini. Oh iya selang radiator ya. Kita pakai yang Project One dan pakai engine ice ya. Nice. Nah betul waktu itu gimana nih ceritanya waktu itu kita yang oh iya, kita riding berlima ya waktu itu ya? Berempat. Oh berempat ya? Nah dari berempat tuh 3 motor overheat, tinggal saya doang yang enggak gitu. Itu pas kebetulan H-1 sebelum kita riding untuk hari Jumat ya? Iya. Nah itu saya ganti dulu, ternyata saya sendiri doang yang enggak overheat. Termasuk gue juga waktu itu overheat Iya, sih. Kita lagi ngobrol di Sena ya, terus emang kita pakai mode sport plus terus digeber lama-lama dia overheat dan mati. Tapi si Bro Steven ini enggak sama sekali, jadi dia pakai 3 bar terus. Masih 3 bar terus ya. Jadi memang fungsinya dapat banget ya. Oke. Nah sebagai penutup nih, jadi ada pesan apa untuk teman-teman semua yang ada di YouTube? Ya pertama terima kasih semuanya untuk semua follower juga, terima kasih. Nah dan juga terima kasih juga kepada Lace Motor
karena berkat Lace Motor semuanya jadi lengkap seperti ini, sama juga graphic factory, sama real jaket original yang desain jaket Punisher saya, sama siapa lagi Bang? Sama ini Platinum Auto Detailing ya, setiap seminggu sekali saya selalu cuci di sana. Dan Bro Steven ini juga salah satu anak komunitas CBR $250. Itu icon. Indonesia Community, Indonesia CBR Owner Indonesia. Oke, itu dia. Jadi kalau teman-teman mau join juga bisa. Nah lalu Bro Steven juga punya pesan untuk teman-teman semua supaya safety riding. Gimana supaya safety riding? Safety riding yang pertama, karena saya lihat ada banyak kejadian selama saya riding waktu ngevlog, bukan ngevlog sih, kebetulan rekam pertama kali ada yang jatuh dan orangnya tidak luka sama sekali ya. Nah itu karena jaketnya waktu itu dia pakai memang denis ya, protektor. Maka itu dari situ saya pakai ini, mulai pakai ini, biar lebih aman, sama ya lebih safety lah. Oke, so itu dia interview Lace Motor dengan Bro Steven the Punisher. So, ingat guys, safety riding dan be safe. Oke, gue Mike. Dan saya Stephen. See you again next time. Bye. all I need. Oh, gonna give it. Hey guys, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Subscribe sekarang ya. Dan nantikan video-video berikutnya dengan customer-customer Lace Motor lainnya. Dan t-shirt Lace Motor ini bisa didapatkan di Tokopedia atau Bukalapak, harganya Rp125.000 saja. So, see you again next time. Bye.